Assalamualaikum Bu Ega. Waalaikumsalam Ibu Nia. Bu Ega, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Tapi saya punya sedikit masalah nih Bu. Oh ya, ada yang bisa dibantu Bu Ega? Jika Ibu berkenan, ada Bu. Kalau Ibu tidak sibuk, boleh mengobrol sebentar ya Bu. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Ya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah ngobrol dengan Bu Nia, saya bisa dapat gambaran apa yang perlu saya lakukan nanti. Memangnya Bu Ega kalau boleh tahu ada masalah apa yang bikin Bu Ega mengganjal? Jadi begini Bu, di sekolah saya itu ada satu siswa, khususnya di pelajaran matematika, dia itu ketika belajar matematika kurang semangat belajarnya Bu, bahkan kalau diberi tugas juga tidak pernah mengerjakan. Itu yang membuat saya pusing gitu Bu. Baik. Jadi ada yang membuat Bu Ega pusing ya, ada yang kurang semangat gitu ya belajarnya. Iya. Seharusnya pelajaran matematika, harus sering mengerjakan tugas gitu ya. Apakah Ibu sudah Iya. menentukan apa penyebab dari masalah tersebut? Sudah mencari tahukah Bu Ega kenapa ada masalah tersebut? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya kenapa dia tidak mau atau tidak suka pelajaran matematika. Nah, lalu dari pengamatan Bu Ega, mengapa dia tidak suka pelajaran matematika? Ya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika karena materinya susah-susah katanya Bu di kelas 4 itu, terutama di materi pembagian yang bersusun ke bawah itu Bu atau bagi kurung. Jadi itu yang membuat anak malas belajar matematika, begitu Bu dari pengamatan saya. Oh, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan ada pada anak tersebut? Yang saya harapkan itu, tentunya murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya ya Bu, dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Nah, kalau begitu, ada yang bisa Bu Ega lakukan tidak untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu, Bu Ega? Ada Bu, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya itu kurang menerapkan model pembelajaran dengan baik Bu, sehingga, anak tersebut, tidak semangat mengikuti pembelajaran matematika. Jadi hal yang akan saya lakukan itu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut dengan menggunakan ice breaking yang menyenangkan, dan memilih media pembelajaran yang menarik, agar siswa berminat mengikuti pembelajaran matematika. Mungkin seperti itu, Bu. Baik ya, dengan menggunakan ice breaking supaya menambah semangat salah satunya ya. Baik Bu Ega, apakah ada metode yang pernah berhasil yang Ibu lakukan di kelas? Tentunya ada ya, Bu. Metode yang pernah saya lakukan itu, dengan menggunakan ice breaking, dengan game tebak teka-teki yang berhubungan dengan matematika. Siswa itu melakukan kegiatan tersebut dengan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok itu, perwakilan kelompok itu maju satu-satu ke depan untuk mengisi teka-teki yang diberikan. Secara bergantian dengan soal yang diberikan ya Bu, sesuai dengan materi yang dipelajari dan alhamdulillah hasilnya seluruh siswa terlibat dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, gitu Bu. Wah, luar biasa ya Bu Ega. Jika kita rating nih Bu Ega dari 1 sampai 10, menurut Bu Ega, seberapa tingkat keberhasilan metode itu menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan rating ya Bu, paling kisaran 8 sampai 9 gitu Bu. Rating 8 sampai 9 udah sangat baik sekali berarti ya Bu Ega. Baiklah, selanjutnya
Apa rencana yang akan Bu Ega lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Iya Bu, rencana dan langkah-langkah yang akan saya lakukan itu akan segera saya menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dan juga menggunakan sumber-sumber ice breaking yang menarik serta selalu update terkait pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran itu baik dari segi murid tersebut maupun dari saya sendiri sebagai guru. Baik, Bu Ega. Siapa yang bisa membantu Bu Ega dalam, melaksanakan rencana tersebut? Ya Bu, yang bisa membantu saya terutama kepala sekolah ya Bu. Kepala sekolah ikut membantu dan juga rekan sejawat bisa dengan berbagi ilmunya tentang metode atau model pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin seperti itu Bu. Dan juga saya melibatkan orang tua juga seperti itu. Oh, ya baik, berarti melibatkan seluruh pihak ya, Bu Ega, dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Untuk melakukan rencana tadi ya Bu, sepertinya Ya. tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja untuk pencapaiannya tidak akan dalam waktu singkat ya Bu, karena tidak ada yang Mhm. instan ya Bu. Itu perlu proses Ya, dulu betul. seperti itu Bu. Nah, kira-kira mau kapan Ibu Ega mulai rencana yang tadi dijabarkan itu? Insya Allah secepatnya ya Bu, agar murid-murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan minat murid tersebut. Iya, bagus sekali Bu Ega. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu Ega lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik? Iya Bu, saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate selalu segala informasi yang berhubungan dengan pendidikan, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, sebagai karena saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Baik, Bu Ega. Adakah, dukungan atau yang Ibu butuhkan dari pihak lain, Bu Ega? Untuk dukungan pasti ada ya Bu. Salah satunya dari sarana dan dukungan moral dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Dan lebih harusnya lagi dukungan itu dari diri saya sendiri ya Bu, supaya saya konsisten dalam menjalankan tugas saya gitu Bu. Baik, Bu Ega, semoga rencananya berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Nah, sekarang Oke. bagaimana perasaan Bu Ega setelah melakukan percakapan ini? Masya Allah ya Bu, lega sekali dan senang sekali rasanya, saya telah menemukan solusi dari hasil perbincangan barusan dengan Bu Nia. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang membuat Ibu Ega mengganjal? Kalau untuk saat ini cukup dulu Bu. Terima kasih banyak, kepada Bu Nia ya yang sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Terima kasih banyak Bu Nia. Ya, saya senang dengan mendengarkan cerita Bu Ega. Kita saling berbagi ya Bu Ega ya. Sampai jumpa Bu Iya. Ega di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ega. Cuman ada yang sedikit mengganggu pikiran saya kali ini Bu Ega. Oh begitu ya Bu. Kira-kira yang mengganggu pikiran itu Ibu itu apa ya Bu?
Ini Bu Ega, jadi di sekolah saya ini masih kurang kesadarannya dari siswa-siswa ini masih mengenai sampah Bu Ega. Oh, berarti perbincangan kita kali ini terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya, Bu? Iya, betul sekali. Baik Bu, kira-kira apa sih permasalahan di lingkungan Ibu terkait sampah itu? Jadi anak-anak itu masih suka membuang sampah sembarangan, salah satunya di meja. Apalagi ketika beristirahat, kemudian kepalang masuk, jadi mereka itu sering membuang sampah di kolong meja. Selain itu, di tempat-tempat yang anak-anak biasanya ngumpul. Jadi anak-anak mungkin, karena kurangnya kesadaran diri, jadi buang sampah sembarangan gitu, Bu Ega. Oh, berarti kurangnya memperhatikan kebersihan ya, Bu? Kira-kira menurut Ibu itu penyebabnya apa ya, Bu? Penyebab dari hal tersebut Bu Eka, sepertinya karena kurang termotivasi dan tidak tahu bahaya sampah, sehingga membuang sampah sembarangan, begitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau lalu ada penyebab lain lagi nggak, Bu, terkait dengan kurangnya pemahaman anak-anak terhadap dampak dari sampah tersebut? Iya Bu Ega, mungkin karena kurangnya kesadaran diri dan, mungkin kalau dari pihak sekolah itu kurangnya menyediakan tempat sampah di tempat-tempat yang biasanya anak mengumpul. Oh, berarti masih banyak ya, Bu, penyebab dari sampah tersebut. Nah, terkait penyebab masalah yang Ibu sampaikan tadi, saya yakin Ibu sudah ada bayangan ya, Bu, rencana-rencana untuk memperbaiki atau memberikan solusi terkait permasalahan yang ada tersebut. Ya Bu, terkait permasalahan itu rencananya saya akan memberikan video bahaya sampah supaya mereka meningkatkan kesadaran peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian hal tersebut juga akan berpengaruh kepada kesehatan dan kebersihan dan kenyamanan gitu, Bu Ega. Oh, bagus sekali, Bu. Dengan memberikan tampilan video, visual, dan contoh-contoh yang konkret itu, jadi bisa membuat siswa itu lebih sadar dengan melihat langsung ya, Bu, dari akibat-akibat sampah tersebut. Iya Lalu betul. ada hal lain nggak, Bu, yang akan Ibu lakukan selain dari yang tadi? Ya rencananya tidak hanya akan dilakukan di lingkup sekolah saya, tetapi akan dilakukan di satu sekolah gitu, Bu Ega. Oh, berarti bagus ya, Bu. Jadi tidak hanya di kelas Ibu saja ya, tetapi di lingkungan sekolah seluruh kelas ikut dalam kegiatan tersebut ya, Bu. Terus dalam pelaksanaannya nih, Bu, apakah Ibu membutuhkan dukungan dari pihak lain tidak? Kira-kira kalau ada siapa dan agar rencana dan solusi itu bisa terlaksana dengan baik? Iya Bu, yang jelas nanti saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, karena kepala sekolah itu memberikan kebijakan dan adanya kolaborasi dengan lembaga lain ya Bu ya. Selain itu, saya akan meminta bantuan kepada orang tua juga agar membawa bekal setelah menggunakan tempat makan gitu Bu, supaya mengurangi penggunaan plastik dan dari sana sampah bisa lebih teratasi gitu. Oh, berarti dukungannya banyak ya, Bu, selain kepala sekolah dan rekan sejawat, orang tua juga ikut terlibat ya, Bu. Lalu adakah dukungan lain lagi selain dari pihak sekolah, Bu? Sebenarnya ada Bu, seperti mengundang dari DLH gitu Bu, untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak, meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk menjaga kebersihan gitu. Oh iya, bagus sekali ya, Bu, dengan memanggil dari pihak yang sesuai atau yang ahlinya ya, Bu. Jadi bisa anak-anak itu bisa lebih paham tentang sampah ya, Bu. Dan insya Allah akan berdampak positif bagi lingkungan sekolah Ibu. Nah, agar kegiatan yang Ibu rencanakan dan terkait dari dukungan itu secara kontinu, kira-kira apa yang Ibu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Ibu
dari solusi dan ide yang telah Ibu utarakan tadi. Iya Bu, nanti saya akan koordinasi dengan kepala sekolah secara berkelanjutan. Dari saya bersatu, kemudian ke rekan sejawat akan selalu mengevaluasi terkait tentang sampah di lingkungan sekolah. Jadi aksi evaluasi seperti itu. Nah, bagus ya Bu. Secara tidak langsung dari masalah-masalah yang Ibu sampaikan tadi, Ibu juga sudah menyampaikan solusinya harus seperti apa. Nah, sekarang bagaimana kondisi Ibu dari yang tadinya ada permasalahan ya Bu, yang mengganggu, sekarang masih adakah masalah yang mengganggu Ibu? Alhamdulillah Bu, setelah tadi ngobrol gitu saya bimbing untuk mendapatkan solusi. Ternyata saya memiliki solusi dari permasalahan saya sendiri gitu Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ega karena meluangkan waktu ngobrol dengan saya. Ya Bu, terima kasih juga. Alhamdulillah ya Bu. Berarti kondisi Ibu keluh kesah lagi. Apakah ada masalah yang lain lagi Bu selain dari tadi yang dibicarakan tentang sampah? Untuk saat ini cukup dulu Bu. Nanti kalau ada hal lain nanti akan Oh ya baik Ibu, terima kasih sudah mempercayakan keluh kesahnya Ibu untuk diceritakan kepada saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Ega. Terima kasih Bu Ega. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Ega.